Allah tak bosan 5 kali mengingatkan kita. Wal fajari, demi fajar, demi subuh. Ngapa subuh? Solat fajar, solat subuh. Wad duha, demi duha, solat duha kita. Wan nahar, siangnya. Ngapa siangnya? Solat zuhur. Wal asri, demi waktu asar, mengingat dia solat asar. Sampai malam wal laili, demi waktu malam. Ngapain malamnya? Solat maghrib malam, solat isya malam, tahajud malam, hajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال أيضا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsuma kunta. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat maghrib Masjid Jami' Al-Falah Desa Ngaso yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai detik ini, sampai saat ini Allah senantiasa masih memberi kita rahmat dan karunia-Nya. Rahmat nikmat yang terbesar dalam hidup ini adalah nikmat dalam keimanan, dalam keislaman, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak kalah pentingnya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini. Mungkin masih banyak saudara-saudari kita yang pada malam ini Allah berikan dia kesempatan, tetapi Allah tak berikan dia kesehatan, dalam artian dalam keadaan demamkah, sakitkah. Untuk saudara-saudari kita yang terbaring sakit, kita doakan bersama semoga Allah angkat penyakitnya. Amin. Amin. Allahumma amin. Yang sama-sama kita muliakan imam masjid, semoga Allah memuliakannya, dan juga pengurus masjid Jami' Al-Falah Desa Ngaso, seterusnya tokoh-tokoh masyarakat, orang tua kami, tokoh nenek mama, sepuh kami, paguyuban, opung-opung kami, dan juga perangkat desa yang hadir, perangkat dusun yang hadir, dan kami banggakan remaja, pemuda, pemudi, anak-anak, generasi Islam untuk kedepannya. Karena siapa lagi yang menggantikan nanti orang tua kita kalau tidak bukan adalah generasi berikutnya, anak-anak muda ini. Dan juga ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umumnya kita yang hadir di masjid yang mulia ini semoga mendapat barokah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami duduk di sini bukan mengajari, bukan menceramahi, tetapi tausiah. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar.
saling nasihat di antara kita dengan penuh kebenaran dan juga penuh kesabaran. Inilah tugas kita. Ayat Allah, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, itu bukan untuk ustaz saja ayatnya, suratnya, bukan untuk mubalik saja, bukan untuk khatib saja, tetapi kalau masih mengakui dirinya manusia saat ini, wajib menyampaikan yang benar, walaupun pedih, walaupun pahit, walaupun satu ayat yang disampaikan. Inilah tugas kita manusia sebagai khalifah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah dapat bersilaturahmi dengan masyarakat Desa Ngaso ini, khususnya di Masjid Jami' Al-Falah Ngaso ini. Kami dari Pasir Bengarayan, ya, bernama Firdaus Al-Pasiri. Al-Pasiri artinya memang orang pasir, Pak, ya, Sabah. Walaupun kita berbeda tempat, tetapi kita tetap satu dalam tauhid kita. Innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang beriman, orang mukmin itu bersaudara. Inilah buktinya. Dari jauh ke sini tentunya kita untuk menjalin silaturahmi di antara kita. Oh muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pembahasan kita dalam ngobrol perkara iman, ngopi bareng kata orang sekarang, ngobrol perkara Islam, ngobrol perkara ihsan, banyak itu. Yang penting iman. Kenapa iman? Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yang dibahas adalah tauhid keimanan. Iman didahulukan. Nabi Adam alaihissalam tentang tauhid keesaan Allah, mengesahkan Allah, tentang keimanan, sampai Nabi Muhammad pun tentang perkara iman yang duluan disampaikan kepada kaum Ansor, kaum Muhajirin, kafir Quraisy di saat itu. Tentunya ini kita ulangi kembali. Kenapa orang tak mau dengar tausiah? Kenapa orang tak mau dengar majelis taklim? Kenapa orang tak mau wirid pengajian? Katanya kajinya itu-itu aja. Yang dibahas itu-itu saja. Memang betul Al-Quran 114 surat sampai saat ini tak pernah berkurang, tak pernah bertambah suratnya. Rukun iman yang 6 tak pernah bertambah. Rukun Islam yang 5 tak pernah bertambah. Artinya apa? Kalau ada orang yang malas ngaji karena kajinya itu-itu saja, yang diulang ustadznya itu-itu saja, maka katakan kepada dia, carilah agama selain Islam. Carilah Tuhan selain Allah. Kalau ingin kajinya baru, pasti baru tuh. Kalau keluar dari Islam nanti kajinya baru, tetapi murtad namanya. Jadi jangan anggap kaji yang diulang-ulang dalam Al-Quran dan sunnah yang diulang-ulang, hadis yang diulang-ulang, barokahnya berbeda dengan kitab-kitab yang lain yang kita baca. Pahalanya, barokahnya ada di Al-Quranul Karim ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita kaji tentang kebesaran Allah dengan yang namanya makhluk Allah, hewan kecil yang bernama lebah. Tawon kata kita orang Jawa. Lebah kecil, hewan, binatang, kok ada di dalam Al-Quran. Surah An-Nahli, Surah An-Nahl namanya. Kenapa Allah tidak menjadikan hewan-hewan yang hebat seperti dinosaurus, seperti hewan-hewan yang
buas lainnya, tetapi lebah. Kenapa lebah yang kita bahas? Karena pada diri lebah ada sifat-sifat karakter yang sama dengan umat-umat Islam. Sifatnya sama. Kita bisa mencontoh lebah, menjadi tauladan kita hewan kecil. Memang hina di mata manusia lebah, tetapi dalam pandangan Allah, dalam pandangan Rasulullah, sangat besar hikmahnya untuk manusia. Apa yang kita ambil dari lebah? Yang dapat kita contoh dari lebah, sekurang-kurangnya ada 4 nanti yang kita ambil contohnya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Inna masalul mu'minin laka masalul nahlati akalat tayyiban wa wadu'at tayyiban wa waqu'at falam ta'sir walam tufsidu. Apa artinya? Sesungguhnya seumpama seorang mukmin bagaikan seekor lebah. Lebah sifat yang pertama adalah akalat thayyiban. Akalat thayyiban, apa itu akalat thayyiban? Makanannya yang baik. Lebah makanannya di mana-mana baik, Pak, Bu. Apa makanan lebah, Bu? Apa makanan lebah? Sari pati bunga, madunya bunga. Ini kalau masalah madu itu, kalau tanya sama ibu, ngerti bahasa Melayu ya enggak? Ibu ingin dimadu apa diracun gitu kan? Kalau ditanya, jangan dipilih, Bu. Tak bisa dipilih. Dimadu sakit, apalagi diracun. Ya, jangan dipilih. Kalau ada yang bertanya, madu makanan lebah yang manis yang baik. Saya belum pernah dengar lebah makan joriang, jengkol, petai. Entahlah lebah yang ada di Ngaso ini, tidak tahu kita. Entah makanannya pizza atau hamburger, ya. Lebah makannya yang bagus. Akalat thayyiban, madu, saripati bunga yang dimakan. Artinya apa? Orang muslim, orang mukmin pun harus begitu, Pak, Bu. Yang kita makan yang halalan thayyiban. Sebagaimana doa kita, Allah maj'alna rizqan halalan thayyiba. Ya Allah, jadikanlah rizki kami dari rizki yang halal lagi baik. Kan itu doa kita. Artinya apa? Dengan makanan halal thayyiba, yang kita makan halal, yang kita minum halal, yang kita pakai halal, semuanya halal. Begitulah dimaknai pelajaran dari lebah, memakan yang manis, memakan yang baik-baik tersebut. Lebah menjadi pelajaran bagi kita yang pertama, makanan orang mukmin, orang Islam harus yang halalan thayyiba. Kalau ditanya, ibu-ibu niatnya sholat berjamaah di masjid ini, tetapi kain sarung ibu curi punya tetangga, kira-kira sholatnya sah enggak di sini? Sholatnya sah kalau wuduknya betul, rukun sholat yang 13 betul, sholatnya sah, Bu. Tetapi kain sarung ibu belum izin karena curian, walaupun niatnya ibadah, kain sarung tetangga yang ibu curi. Allah tak ingin, tak menerima yang hak dan yang batil dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau Allah kita campurkan yang hak dan yang batil, seperti Honda baru kita. Awak baru beli Honda NMAX di showroom Dialer.
Dikasih pertama 1 liter, dikasih air parit 1 liter. Apa yang terjadi, Pak? Rusak dia. Air parit yang kotor 1 liter ditambah pertama 1 liter. Honda baru rusak. Begitulah ibadah kita kalau kita campurkan yang hak dan yang batil. Allah tak terima itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi sifat lebah. Yang hadis katakan wa wadu'at thayyiban. Yang dimakan tadi saripati bunga, madu bunga yang bagus, sekarang yang dikeluarkan lebah pun bagus, Pak. Kalau awak buang kotoran lain, Pak, tak berguna mungkin kotoran kita. Tapi kotoran lebah berguna. Yang dikeluarkan lebah berguna, bermanfaat. Apa yang dikeluarkan lebah? Makanannya madu, yang dikeluarnya pun madu, bermanfaat untuk kesehatan. Itu lebah, Pak. Dan lebah walaupun buang air besar dia, kotorannya boleh langsung kita makan, Pak. Tapi kalau cicak keluar kotorannya, berani Bapak minum, makan? Tak berani kan? Begitulah hebatnya lebah ini. Kotorannya madu, bermanfaat. Artinya apa? Orang mukmin, orang Islam pun yang dikeluarkan harus yang manis, harus yang bagus. Apa yang dikeluarkan manusia? Kata orang Mandailing, mendokon, mengecek, berkata-kata, qaulan karima, berkata dengan perasaan kata yang bagus, yang mulia. Itu artinya tidak perasaan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain dari lidah kita, lisan kita, perkataan kita. Itu artinya yang kita keluarkan. Lebah mengeluarkan yang bagus, manusia pun harus bagus yang dikeluarkannya, terutama dari perkataan. Yang kedua dari perbuatan kita. Di mana-mana saya ceramah, rata-rata yang membuat silaturahmi kita hancur berantakan, yang pertama adalah suku-suku kita ini, fanatik suku. Yang kedua, masalah sempadan tanah, Pak. Yang ketiga, masalah hutang, Pak. Hutang, sukuisme, sempadan tanah yang menghancurkan kita, menjadi kita berfirqah-firqah, ya, berpecah belah. Sempadan tanah rata-rata yang membuat sejengkal tanah kita diambil ataupun kita ambil menjadi pecah seumur hidup. Hutang apalagi? Artinya apa? Contohlah lebah. Perbuatan kita yang kita keluarkan bermanfaat bagi orang lain. Kuntum khairan ummah ukhrijat linnas. Kita adalah umat yang terbaik, yang dikeluarkan, yang dimunculkan, bermanfaat bagi kita semua. Inilah ajaran lebah yang kedua. Perkataan bagus, perbuatan bagus, tidak menyinggung orang lain. Bapak, ibu sholat sudah berapa tahun? Hikmah sholat kita bawa di luar sholat, dalam masyarakat, dalam kehidupan kita. Jangan enteng-enteng sholat. Kita dalam sholat assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Hikmahnya besar. Kalau salam ke kanan itu kan artinya menyelamatkan tetangga sebelah kanan, Pak. Tetangga sebelah kiri, Pak. Mendamaikan yang kanan, mensejahterakan yang kanan, yang kiri begitu juga. Bukan asal salam saja dalam sholat. Di luar sholat, dalam masyarakat begitu, Pak. Tetangga kanan dan kiri kita selamatkan.
Kalau ada tetangga depan juga, belakang juga. Artinya apa? Saling menyelamatkan kita. Itu ajaran salam dalam sholat kita. Bukan hanya asal salam saja. Selamatkan macam mana? Tetangga kita tak punya beras, pinjam beras dia, Bu. Tetangga tak punya kuali, pinjam kualinya, Bu. Tak ada cabai, kasih cabai. Tetangga kini tak punya suami, pinjamkan suami, Bu. Boleh? Haram. Tak boleh pinjam. Itu bukan barang pinjaman, Bu. Ya. Itu bukan barang pinjaman, Bu, ya. Yang wajar-wajar saja yang dipinjam. Artinya apa? Menyenangkan, bukan SMS. Tahu SMS, Bu? Senang melihat orang susah. Susah menengok orang senang. Itu penyakit akhir zaman. Tetangga yang kiri beli sepeda motor, sakit perutnya, Pak. Tetangga kanan beli helikopter, langsung stroke, Bu. Tetangga kiri kawin lagi, mati dia, Bu. Itu artinya SMS. Senang menengok orang susah, susah hati nengok orang senang, Bu. Pak. Jangan lakukan, maknai dari sifat lebah. Itu yang kedua. Apa yang ketiga? Sifat dari lebah, yaitu wawaqa'an falam taksir. Lebah dimanapun dia hinggap, di ranting manapun dia hinggap, dahan ranting tak pernah patah, Pak. Karena dia ringan. Tetapi maknanya, ajarannya untuk kita umat Islam manusia, dimanapun kita hinggap, tinggal, domisili, hijrah, pindah, jangan menjadi biang kerok, jangan menjadi perusak masyarakat setempat. Itu artinya tuh, Pak. Itu artinya lebah hinggap ke sana kemari. Artinya dimanapun kita tinggal di Indonesia ini, jangan merusak tatanan hidup di kampung itu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tapi sekarang lain lagi, di mana ya langit dijunjung, di situ ya bumi atau tanah dikapling katanya, dikapling ya. Nah, itu zaman sekarang dikapling lagi kan. Nah, artinya inilah makna tiga sifat dari lebah yang diajarkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Makanannya bagus, yang dikeluarkannya pun bagus, dan dia lebah tidak merusak dimanapun dia hinggap. Begitulah umat mukmin ini. Tapi yang keempat, lebah kalau diganggu, sarangnya diganggu, bapak lempar, anak-anak lempar sarang lebah, lebah pasti mengejar kita pun, walaupun menyelam kita di Sungai Rokan, ditunggunya, Pak. Lebah itu apa artinya? Maknanya orang Islam ini kalau diganggu satu kelompok, orang Islam lainnya bantu, Pak. Orang Islam prinsipnya kalau bertemu musuh tak lari, Pak, tapi pantang mencari musuh. Karena Islam adalah innamal mu'minuna ikhwah, islah. Ya, inilah kita. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah di antara kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah sekelumit dari hadis dan maknanya yang kita kaji dalam ngobrol perkara iman. Kalau orang-orang yang kurang imannya, lebah kenapa dicontoh? Semut kenapa dicontoh? Ya, itu kan hewan lebih mulia daripada ya manusia. Tetapi Allah sudah bermaksud dalam Al-Quran, An-Nahl, An-Namal, ya, surat Semut, Al-Fil, gajah,
Semua hewan ada dalam Al-Quran. Yang Allah maktubkan adalah pelajaran bagi kita. Karena Allah menyuruh kita Iqra, apa yang kita baca, yang tersurat, yang tertulis Al-Quran. Yang tersirat adalah alam semesta ini adalah ayat-ayat Allah, termasuk diri kita ini. Bapak, ibu, saya sendiri. Ulama mengatakan kita ini toilet berjalan. Setuju tak Pak? Kita ini WC berjalan. Setuju tak Pak? Kalau saya setuju karena sudah tahu ilmunya. Bapak cek dari atas kepala sampai ujung kaki kita. Semuanya kotoran Pak. Dari ujung rambut namanya, kalau bahasa Rambah Samonya, pasirnya kulimumua. Tahu Pak kulimumua? Ketombe bahasa sekarangnya Bu. Ini kan adalah tai kepala, kotoran kepala kita Bu. Turun di telinga ada kotoran telinga, turun ke hidung ada tai hidung, turun ke gigi tai gigi, leher, daki, sampai ke boltok. Tahu boltok? Perut besar ini markasnya kotoran, sampai ujung kaki, kuku, tai kuku. Semua kita berasal dari tai semuanya Bu. Itulah kita ini WC berjalan. Setuju enggak Pak? Kalau WC sombong pula. Ada WC sombong Pak, sedang berjalan di pasar. Jadi jangan sombong Bu, kita ini WC berjalan. Jangan sombong di hadapan Allah. Ibu lahir waktu kecil tiba-tiba jadi orang kaya. Bapak tiba-tiba jadi jenderal lahirnya. Tidak, kita tak lahir tiba-tiba bawa mobil, tidak ada. Kita tak punya apa-apa, pulang pun tak punya apa-apa selain amal ibadah. Jadi beribadah ini prinsip orang Islam, beribadah ke Masjid Jami Al-Falah ini kalau bisa sampai mati Pak Bu. Jangan tunggu sakit dulu Pak. Jangan tunggu mati dulu Pak Bu. Kalau lah mati bisa lagi ke sini Pak Bu. Bisa, mantap ya Pak Daniel. Dibawa pakai keranda katanya. Tapi tak bisa sholat di belakang Pak Imam lagi. Tak boleh. Di depan Pak Imam sholatnya. Disolatkan. Sholat pun tak pakai sujud lagi Bu. Sholat tak pakai rukuk lagi Pak. 4 takbir cuma. Bukan 4 rakaat. Sholat mayit namanya lagi. Kalau menunggu sakit, menunggu mati baru datang ke sini. Allah mengingatkan kita setiap hari. Allah tak bosan 5 kali mengingatkan kita. Wal fajari, demi fajar, demi subuh. Ngapa subuh? Solat fajar, solat subuh. Wad duha, demi duha. Solat duha kita. Wan nahar, siangnya. Ngapa siangnya? Solat zuhur. Wal asri, demi waktu asar. Mengingat dia solat asar. Sampai malam wal laili, demi waktu malam. Ngapain malamnya? Solat maghrib malam, solat isya malam, tahajud malam, hajat malam, witir malam, tarawih malam. Solat malam qiyamul lail kita. Allah 5 kali mengingat kita dengan azannya, dengan solatnya, dengan demi masanya, sumpah demi waktunya. Allah saja yang tak bosan mengingatkan kita hambanya. Awak yang soba Bu, tahu soba? Awak yang bosan rupanya Bu mengingat Allah. Allah tak bosan mengingat kita. Sekampung ngaso ni ibu tak solat, tak ibadah. Sekampung ini Allah tak berhenti jadi Tuhan Bu. Jangankan sengaso ini, sedunia orang tak solat pun Allah tak mau berhenti jadi Tuhan. Pasti itu. Tak mau Allah turun jadi Tuhan. Kalau presiden Bu, kalau tak mau rakyatnya lagi mengamuk, dia berhenti sendiri Bu. Kalau Allah tak solat pun kita tak mau, dia berhenti jadi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah solat ibadah untuk kita, bukan untuknya Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Allah lewat azan, hayya 'alas shalah. Marilah solat. Bapak Ibu ingin peringatan lewat azan atau lewat malaikat Israel? 2 cuma pilihannya.
Kalau lewat azan bisa kita mengelak lagi, bikin alasan. Tetapi kalau panggilan Allah lewat malaikatul maut Israel, kemana lari lagi? Tinggal pilih. Kalau panggilan azan muazin Bilal Masjid Jami' Al-Falah, bisa kita hindar, lari jauh ke kota ujung batu, pasir. Tapi kalau malaikat maut memanggil, Allah manggil lewat malaikatul maut, lari kemana? Carilah langit tempat lari. Tak bisa. Nah, prinsip kita dalam hidup ini. Sekarang zamannya Allah mengingat manusia tak bisa rupanya dengan azan, dengan ceramah, dengan musibah baru bisa, Bu. Allah mengirim musibah kepada orang yang kena musibah, baru tahu dia di mana pintu masjid, Bu, Pak. Kalau tak ada musibah tak tahu mana pintu masjid, Pak, Bu. Kita jangan begitu. Tak ada musibah, sedang senang pun tahu kita pintu masjid, Pak. Jangan tunggu Allah cabut nyawa keluarga kita baru tahu pintu masjid ini. Jangan tunggu, tak ada punya prinsip. Jangan bikin prinsip datang musibah baru ke masjid. Jangan begitu. Kapanpun kesempatan hidup masih ada untuk beramal soleh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita dapat ambil kesimpulan dari ngobrol perkara iman tausiah singkat ini, dari pelajaran lebah tadi, dan juga istiqomah kita dalam beribadah. Banyak-banyaklah berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk selalu ingat zikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan berbuat baik sama kita manusia ini. Dan yang kedua, tetaplah istiqomah dalam ukhuwah Islamiyah, silaturahmi di antara kita, karena inilah yang dapat melancarkan rezeki kita, melapangkan rezeki kita, memanjangkan umur kita. Tak perlu kita berdoa panjangkan umur kami ya Allah, tak perlu. Dengan silaturahmi majelis ini tentunya jaminan Nabi kita, Rasul kita melancarkan rezeki, memanjangkan umur. Mungkin demikianlah tausiah singkat ini. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya dari diri kami yang fakir, yang dhaif, mohon maaf, izin maaf kepada jemaah semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta. Shadaqallahul azim. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin.
sampai detik ini, sampai saat ini Allah senantiasa masih memberikan kita rahmat dan karunia-Nya. Rahmat karunia nikmat yang terbesar dalam hati kita. Di hati sanubari kita ini nikmat iman, Islam dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak kalah pentingnya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini. Mungkin masih banyak saudara-saudari kita yang pada subuh yang mulia ini Allah berikan dia kesempatan, tetapi Allah tidak berikan dia kesehatan. Artinya dalam keadaan sakit, dalam keadaan domom, mancit, loro. Artinya marilah kita berdoa bersama saudara-saudari kita yang sakit, terbaring sakit. Kita doakan bersama semoga Allah angkat penyakitnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah meridhoi kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar kala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan semoga Allah memuliakannya Imam Masjid Al-Ghufran, pengurus Masjid Al-Ghufran Ujung Batu beserta jajarannya, yang kami muliakan tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama cilik pandai, ustaz-ustaz kami. Mungkin di sini seperjuangan kami Ustaz Akhlaqil Qisman Ramli dan juga Ustaz Hadi Riyad Rudianto. Ya, sama-sama berjuang dakwah Islam di Kabupaten Rokan Hulu ini. Dan khususnya kepada kaum ibu, pemuda-pemudi, generasi muda Islam, kita tegakkan tauhid, akidah kita pertahankan sampai ajal kita dijemput Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak meninggalkan harta, benda, pangkat, jabatan, kuasa, kerajaan, tetapi yang ditinggalkan Rasulullah hanya pedoman hidup kita, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita patut banyak berselawat kepadanya untuk semangat subuh Sabtu yang mulia ini. Kita bisa sama-sama berselawat. Bisa Pak, Bu? Insyaallah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Semoga banyak berselawat kepada beliau, kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat jemaah salat subuh Sabtu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, kajian subuh Sabtu ini, kita ambil judul, kita mencontoh karakter lebah di dalam Al-Quran. Kita buka surat dalam Al-Quran, dari surah yang pertama sampai surah 114. Tak ada nama kita, tak ada nama kita jemaah Masjid Al-Ghufran ini.
Adapun mungkin nama-nama nabi, kenapa ada nama hewan, kenapa ada nama binatang di dalam surah Al-Quran? Ada surah Al-Baqarah, sapi betina. Ada surah An-Naml, surah semut. Ada surah Al-Fil, surah gajah. Ada surat An-Nahl, An-Nahli. Ada surat lebah, lobah. Bahasa ujung batunya lobah, sama kan? Lebah di pasir, lebah. Indonesianya lebah. Kenapa lebah? Biasanya hewan kita ajarkan, tetapi sekarang Allah menyuruh kita belajar dari hewan. Kenapa hewan ini? Kita manusia, sebagian kita, banyak kita merasa lebih baik. Dia setiap tahun naik haji umroh, sudah merasa lebih baik di sisi manusia. Dia sering bersedekah, berinfak, berwakaf, banyak hartanya bersedekah, infak, sedekah. Sudah merasa lebih suci, sudah merasa lebih baik di hadapan Allah dan manusia. Dia sering puasa sunat, sering puasa-puasa yang telah diperintahkan Allah di bulan Ramadan, khusus puasanya di bulan Ramadan, banyak tahajudnya. Dia merasa lebih baik, lebih suci di muka bumi Allah ini. Dia pakai sorban, pakai gamis, sering berceramah, menasihati orang, memberi tausiah. Sudah merasa lebih baik di muka bumi Allah ini, merasa lebih suci di muka bumi ini. Apakah itu yang dipandang baik Allah Subhanahu wa taala? Apakah itu dipandang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kita yang hari ini dipandang baik oleh manusia, itu artinya Allah masih menutup aib kita, dosa kita, kesalahan kita. Kalaulah Allah beberkan detik ini aib kita, dosa kita, maka kita takkan duduk di Masjid Al-Ghufran ini. Begitulah kemuliaan Allah. Allah ajarkan kepada kita, kalau tak mau Allah buka aib kita di padang mahsyar nanti, maka tutuplah aib saudara seiman kita. Begitulah ajaran Al-Quran dan Rasulullah SAW. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebah, kita kenal binatang lebah. Ini kita ambil, kita bahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Inna masalil mu'minin laka masalil nahli. Seumpama orang mukmin bagaikan lebah. Apa sifat lebah? Ada beberapa sifat lebah yang mungkin dapat kita contoh, yang disuruh Allah mencontoh lebah kita ini. Yang pertama sifatnya akalat thayyiban. Apa itu akalat thayyiban? Lebah makanannya yang baik-baik. Lebah itu makannya yang elok-elok, Pak Bu. Ino punah lebah makan salah pilih makanan lo. Saya tak pernah dengar lebah mencari ke pasar ujung batu itu, mencari bakwan, mencari jengkol joriang, tahu tempe. Tak ada. Tak pernah dalam berita lebah makan donat, makan joriang.
Tak ada. Apa makanan lebah? Lebah makanannya bagus, yakni saripati bunga, saripati bunga, madu bunga. Apa yang diajarkan Allah dalam hadis Rasulullah tersebut? Yang dimakan yang baik-baik. Begitulah hendaknya orang Islam, begitulah hendaknya orang mukmin. Makanannya pun harus halalan thayyibah, makanan halal lagi baik, sebagaimana lebah makanannya yang bagus-bagus. Kalaulah makanan kita yang haram, tentunya sia-sia hidup kita. Makanan haram, pakaian haram, harta yang haram kita pakai, kita makan, maka rugi Bapak Ibu. Seumur hidup doa kita, sepanjang apapun doa kita, takkan diijabah, takkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia makanan haram. Lebah mencontohkan, hewan mencontohkan, kita ini manusia. Kalau kita lebih kuat taat kepada Allah, kita akan lebih mulia daripada malaikat. Contohnya Nabi Adam, malaikat sujud kepada Nabi Adam. Begitulah kemuliaan manusia. Kalau dia lebih tinggi ibadahnya, taatnya kepada Allah, maka lebih mulia daripada malaikat kita manusia ini. Tetapi kalau kita hina, maka kita akan lebih hina daripada hewan yang paling hina di muka bumi Allah ini. Pernah kita dengar segarang-garang harimau? Pernah harimau makan anaknya? Tak pernah kita dengar singa yang garang, harimau yang garang. Segarang apapun singa dan harimau, tak pernah makan anaknya. Kita manusia lebih ganas daripada singa dan harimau. Kita bilang orang jahiliyah saat zaman Quraisy itu lebih jahil, membunuh anak perempuan lahir dibunuh hidup-hidup. Sudah lahir nampak anaknya perempuan hidup, dibunuh, dikubur hidup-hidup. Kita bilang itu adalah sangat ganas. Di akhir zaman ini masih umur kandungan ibunya 2 bulan dibunuh. Mana lebih ganas? Ganas lagi di akhir zaman ini. Baru 1 bulan, 2 bulan di kandungan digugurkan, diaborsi, membunuh sebelum nampak jenis kelaminnya dibunuh. Zaman Rasulullah sudah nampak jenis kelaminnya perempuan baru dibunuh. Sekarang belum nampak jenis kelaminnya sudah dibunuh. Maka itulah lebih hina manusia, sehina-hina dari binatang yang ada di muka bumi Allah ini, kalau dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah sifat lebah yang pertama, makanannya yang bagus-bagus, yang baik-baik. Begitulah hendaknya kita orang mukmin, makanan kita yang cari, yang kita makan adalah halalan thayyibah. Yang kedua adalah wawadu'an thayyibah, yang dikeluarkan lebah itu pun yang baik-baik. Bahasa kami di Oka, di Pasir, ciri lobah, tai lobah, kotoran lebah yang dikeluarkan lebah. Kita kalau keluar di toilet beda kotorannya. Lebah yang dikeluarkannya, yang dimakan baik madu, yang dikeluarkan lebah pun madu yang bagus, bermanfaat bagi manusia, menjadi obat bagi manusia. Madu lebah itu yang kita cari sampai sekarang ini, menjadi
favorit kita, obat, segala obat, madu lebah. Artinya apa? Allah mengajarkan kita manusia seorang mukmin ini, yang kita keluarkan itu perkataan kita, qaulan karima. Kita berkata-kata baik, berkata bagus, tak berkata kotor dan jorok. Perkataan kita bermanfaat bagi orang lain. Itu yang diajarkan dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa kita harus berkata baik. Kenapa? Karena lebah mengajarkan yang dimakan lebah yang baik, yang dikeluarkan lebah pun bagus, bermanfaat. Begitu juga kita berikan yang terbaik. Apakah itu infak, sedekah, wakaf, apalagi masjid kita dalam pembangunan ini, tentu kita yang beri yang terbaik sebagai amal jariah kita. Jangan tunjukkan kekayaan ibu-ibu, bapak-bapak dengan rumah yang besar, kebun yang besar, yang luas. Artinya jangan tunjukkan kekayaan bapak-bapak, ibu-ibu dengan rumah yang besar, istri yang besar, suami yang besar, kebun yang luas. Tetapi kalau merasa kaya di muka bumi ini, tunjukkanlah dengan membantu agama Allah. Itu yang dimau Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita umat Islam ini tentunya sekarang sudah terpecah belah karena persepsi, visi misi kita sudah banyak yang mengacau balaukannya. Tetapi kita istiqomah untuk mempertahankan ukhuwah kita. Inilah berjamaah ini. Kita jalin ukhuwah Islamiyah dengan berjamaah, tentu kuat ukhuwah Islamiyah. Kita adalah umat yang terbaik. Kuntum khairan ummah ukhrijat linnas. Kita adalah umat terbaik di akhir zaman ini. Kenapa kita umat yang terbaik di akhir zaman ini? Kita saat ini yakin masih Nabi kita Nabi Muhammad. Padahal kita tak pernah lihat muka Nabi kita, tak pernah dengar Nabi kita baca Al-Quran, baca hadis. Tetapi kita yakin seyakin-yakinnya itu adalah utusan Allah, Rasulullah SAW. Tetapi masyarakat saat Nabi hidup tak yakin dia Nabi itu adalah utusan Allah. Contohnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, tak yakin dia Nabi Muhammad itu utusan Allah. Padahal hidup bergandengan dengan Rasulullah. Tahu dia di mana rumah Nabi, tahu dia jenggot Nabi, muka Nabi, pernah dia dengar Nabi baca kitab, tapi tak mengakui itu Nabi utusan Allah. Kita yang terbaik di akhir zaman ini, sampai umur kita dicabut Allah, kita masih yakin Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi kembali ke sifat lebah. Yang pertama, makanan lebah bagus, yang dikeluarkan lebah pun bagus. Yang ketiga yaitu adalah wawaqa'at fala taksir falam tafsidu. Yang ketiga sifat lebah, dimanapun lebah tu hinggap lebah dimanapun, di ranting manapun, tak ada yang patah, tak ada yang rusak. Begitulah hendaknya umat Islam ini, dimanapun inyo tinggal, dimanapun dia tinggal hidup, tak menjadi biang kerok sampah masyarakat, tak menjadi perusak provokator di negeri manapun dia tinggal. Begitulah hebatnya lebah, sehingga Allah cantumkan ayatnya surat An-Nahl dalam Al-Quran yang mulia sebagai iktibar, sebagai pelajaran bagi kita umat Islam ini. Kita contoh dari karakter lebah yang tiga tersebut, sehingga kita menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kini memang banyak orang takut kepada Allah, tetapi takut masuk masjid. Kita takut kepada Allah, tapi banyak takut dengar pengajian.
takut dia kepada Allah, tapi takut dia mendengar orang baca kitab Al-Quran. Itu adalah takut yang salah artikan. Kita punya prinsip, orang Islam punya prinsip, kalau ibadah, kalau jemaah datang ke Masjid Al-Ghufran ini, prinsip kita adalah beribadah berjamaah, datang ke masjid. Kalau bisa sampai mati, Pak Bu, sampai mati kita datang ke masjid Allah ini. Jangan dibalikkan, jangan tunggu sakit dulu, jangan tunggu mati dulu baru datang ke masjid Allah ini. Sebagian kita hanya menunggu sakit dan mati baru datang ke masjid Allah. Takkan bisa lagi. Bisa pun datang pakai keranda, datang ke sini, tak lagi di belakang Pak Imam kita sholatnya. Kita sholat di depan, disolatkan lagi di depan imam. Sholat tak pakai sujud, tak pakai ruku. Sholat jenazah namanya, Pak Bu. Begitulah kalau hanya menunggu waktu saja, maka tetaplah istiqomah dengan keimanan, keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapat yang layak nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kesimpulan dari kajian subuh Sabtu yang mulia ini, marilah kita contoh sifat lebah, karakter lebah tadi. Makanan kita yang halalan thayyibah, yang kita keluarkan, kita infakkan, perkataan kita, infak wakaf sedekah kita yang baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga tadi adalah dimanapun kita tinggal di muka bumi Allah ini, jangan jadi perusak, pengacau, provokator, menjadi sampah masyarakat, tetapi menjadilah bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita mendapatkan yang terbaik insya Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia itu bukan orang yang tinggi kuasanya, bukan yang orang banyak hartanya, tapi atqakum, orang yang banyak tinggi takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah muliakan yang kaya, Qarun dulu masuk surga. Kalau Allah muliakan yang kuasa, itu adalah yang kuasa yang mulia, Fir'aun laknatullah dulu masuk surga. Tapi Fir'aun, Qarun, laknat Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap istiqomah dengan ketakwaan kita, kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala semampu kita, sehingga kita mendapat Jannatul Firdaus hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah singkat ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu kunta. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat jemaah salat fardu zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah senantiasa masih beri rahmat dan karunia-Nya, nikmat yang terbesar dalam hati sanubari kita, nikmat iman, Islam dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz,
wa ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah meridhai kita mendapat syafaat Rasulullah. Kalaulah ditanya pribadi kita masing-masing sebagai hamba Allah, apakah kita ingin bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat? Pastilah kalau dalam keadaan pikiran yang sehat dan waras, kita pasti menjawab ingin bahagia hidup di dunia dan juga hidup di akhirat kelak. Itulah jawaban kita. Karena itu sesuai yang kita buktikan bersama. Kita sering berdoa kepada Allah sesudah sholat wajib, sesudah sholat sunnah. Apa doa kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan hidup di dunia ini dan di akhirat kelak, dan jauh dari siksa api neraka. Itulah isi harapan kita sebagai seorang mukmin muslim yang sejati. Kaum muslimin wal muslimat jemaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Islam ini, kata Ibnu Qayyim, diletakkan atas dasar zikir dan syukur. Kenapa? Karena Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, washkuruni ashkurkum washkuruli wala takfurun, yang artinya ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku supaya kamu tidak ingkar kepadaku. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Islam ini ditegakkan atas zikir dan syukur? Itulah tanda-tanda yang nanti Allah berikan kebahagiaan kepada hamba Allah yang telah dipilih Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Tentunya kita tahu waktu berdiri, waktu baring, waktu duduk, tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sempat hanya Allah saja yang mengingatkan kita 24 jam. Allah ingatkan kita dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Allah ingatkan kita, tetapi kita saja sebagian kita yang tak ingin ingat kepada Allah. Apa buktinya Allah ingatkan kita dari bangun tidur? Allah ingatkan dengan ayatnya, wal fajr, demi waktu fajar. Artinya apa? Kita bangun subuh fajar untuk ingat kepada Allah. Lalu waktu duha Allah ingatkan lagi, waktu duha, demi waktu duha, matahari naik sebentar. Ingatkan lagi untuk sholat sunat duha. Waktu nahar, siangnya. Mengapa siangnya? Inilah siang sholat zuhur. Jumat siangnya sholat Jumat. Ingatkan dari Allah waktu asar, wal asr, demi waktu asar. Allah ingatkan lagi untuk mengingatnya sholat asar. Sampai malam pun tiba, wal laili, demi waktu malam. Untuk ingatkan lagi dalam Al-Quran, sholat maghrib malamnya, sholat isya malamnya, sampai sholat tahajud Allah ingatkan di sepertiga malamnya. Hanya Allah saja yang mengingatkan kita, tetapi buktinya kita teringat kepada Allah sebagian kita. Maka dalam riwayat Rasulullah berwasiat kepada Mu'az radhiyallahu anhu bahwa Rasul mengajarkan kepada kita untuk sering berdoa kepada Allah. Apa yang diajarkan Rasul kepada Mu'az radhiyallahu anhu? Banyak-banyaklah membaca doa ini kata Rasulullah SAW. Apa doanya itu? Allahumma
inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang artinya apa? Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan juga berbuat baik dan beribadah kepadamu. Itulah doa yang diwasiatkan kepada Muaz. Artinya apa? Bukan saja kepada Muaz, kita umat Rasulullah tentu ingin mengikutinya karena Rasulullah tauladan hidup kita. Untuk itu, marilah kita istiqomah dengan zikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah, berbuat baik bersama kita, ihsan, amal soleh, karena itulah yang kita bawa bekal kita di yaumil mahsyar nanti. Apa yang kita pakai akan laku, apa yang kita makan di dunia ini akan busuk, tetapi amal ibadah, amal solehlah, amal ibadahlah yang dapat membantu kita di yaumil mahsyar sesuai dengan keinginan kita, harapan kita ingin hidup bahagia di dunia ini, di akhirat gelap dan jauh dari siksa api neraka. Kesimpulannya, marilah kita tetap istiqomah dengan zikir kepada Allah, waktu duduk, waktu berdiri, ataupun waktu berbaring, tetap ingat kepada Allah. Hendaknya kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada hamba-Nya yang berfirman. Demikianlah usia singkat ini. Semoga ada manfaat kabir ya ulil absar. La'allakum turhamun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.